Razıyım. Nasya pun tanpa berpikir langsung mengiyakan. Dukun pun berkata, apakah kamu tidak mendengarkanku? Jika kamu melakukan penyembuhan keajaiban ini, maka kamu akan melihat kematian dari orang yang kamu cintai sepanjang hidupmu, dan kamu akan berduka untuk mereka semua. Nasya pun menjadi terdiam. Şeyhülislam Hazretleri. Sahin datang menemui Sunullah. Sunullah berkata, aku harap kamu datang untuk alasan yang baik. Sahin pun menjawab, aku harap ini memang baik. Seperti yang kamu tahu, keputusan akan dibuat secepatnya, dan keputusan dari suaramu akan sangat penting. Siapa yang kamu dukung? Aku harap aku akan mengungkapkan tentang subjek tersebut. Sunullah lalu menjawab, kandidat dariku adalah Sokulujade Ibrahim Pasha. Sahin pun menjawab, apakah kamu akan mempercayakan tahta kepada prajurit biasa? Sunullah pun menjawab, aku mengatakan apa yang ingin aku katakan. Sunullah Efendi. Sahin lalu berkata, Sunullah Effendi, lawanmu adalah Safiye Sultan dan dia mendukung adikku. Karena itu, aku berjanji padamu, tidak ada ruang bagi Safiye Sultan dalam orde baru yang akan membuat menjadi tidak stabil. Sunullah lalu menjawab, bagaimana adikmu akan melakukan hal itu jika adikmu akan menjadi menantunya? Sahin lalu menjawab, adikku tidak akan melakukannya, tapi akulah yang akan melakukannya. Jika kamu mendeklarasikan aku sebagai kandidatmu, maka Pasha yang lain akan mendukungku. Jadi di sini Sahin tidak membiarkan kalau adiknya Mehmet akan naik tahta, karena nampaknya ucapan dari dervis telah mempengaruhinya. Apakah Sunullah akan mendukung Sahin Giray? Kita ikuti terus ceritanya ya. Bulbul berada di ruangan Safiye Sultan. Safiye lalu bercerita pada Bulbul, lihatlah Bulbul, apa yang kita alami saat ini. Seorang putra akan membenci ibunya. Kesultanan telah diambang kehancuran. Masa muda kita, cinta kita, senyuman kita, kebahagiaan kita telah kita korbankan. Putra kita, pangeran kita, ini tidak akan terjadi jika dia masih hidup. Kita tidak akan melalui masa sulit ini, Bulbul. Safiye pun lalu menangis. Sultanım. Bulbul lalu berkata, Sultana, kamu telah menyelamatkan pangeran dari hukum pembunuhan itu. Hari itu 19 peti mati keluar dari istana ini. Tidak ada satupun yang tahu kalau salah satu dari peti mati itu kosong, tapi kita melakukannya pada waktu itu. Safiye pun berkata, aku harap dia kembali suatu hari dan kita akan bersamanya. Pangeran kecil kita akan naik tahta. Bulbul lalu berkata, kita telah meletakkan hati dan jiwa kita padanya, tapi kita tidak bisa merubah takdir. Kematian akan mengikuti pangeran kita yang malang kemanapun dia pergi. Buldu talihsiz şehzademizi. Di barak, terlihat Iskandar yang melamun. Lagari dan Ali lalu mendatanginya. Lagari berkata, takdir kita telah ditulis di sini. Ali lalu bertanya, mengapa kamu di sini saat malam? Apakah kamu masih memikirkan wanita itu, wanita favorit dari raja itu? Iskandar pun menggeleng. Iskandar mengatakan kalau dia sedang memikirkan keluarganya. Iskandar berkata, terkadang saat aku menutup mataku di malam hari, aku mencoba mengingat mereka, dari mana aku berasal, dan ibuku. Tapi semua sia-sia. Saat itu aku masih sangat kecil. Aku tidak bisa mengingat apapun. Inilah yang tertinggal dari keluarga asliku. Iskandar pun mengeluarkan sesuatu dan menunjukkannya kepada teman-temannya. Iskandar berkata lagi, yang mereka tinggalkan padaku hanyalah ini. Lagari pun mengenalinya. Lagari mengatakan, ini adalah baju jimat. Jadi baju itu memang sama seperti yang diberikan Safiye kepada Halimah Sultan untuk dipakai oleh Pangeran Mustafa. Iskandar pun bertanya, apa itu baju jimat? Lagari pun menjelaskan kalau artinya sebagai pelindung bagi penggunanya dari masalah, dari pedang, belati dan penyakit, dan hanya dibuat bagi orang-orang penting. Tampaknya keluargamu adalah orang kaya. Iskandar pun lalu bertanya lagi,
apakah kamu bisa membaca tulisan yang ada di sana? Lagari pun menjawab kalau ia tidak bisa membacanya. Слухи. Kim ya? Di istana, Safie terlihat masih bersedih. Bulbul lalu datang membawakan sebuah peti kecil kepadanya. Safie pun membuka peti itu. Ia lalu mengambil baju pangeran kecil dari dalam peti itu. Sambil menangis, ia memeluk baju itu dan berkata, "Putraku." Di pintu ruangan raja, Han dan Sultan ingin masuk, namun Hachi melarangnya. Hachi berkata, "Kamu tahu, penyakit ini menular." Ne oldu? Nasya yang baru tiba bertanya, "Ada apa?" Dudu pun menjawab, "Raja mendapatkan demam yang tinggi." Handan masih memohon kepada Hachi, di mana ia berkata kalau ia ingin bersama putranya di saat nafas terakhirnya. Nasya lalu berbicara pada Handan. Nasya berkata, "Raja tidak akan mati. Aku telah menemukan obatnya." Nasya pun menunjukkan kacang kenari itu kepada Handan, dan ia pun berkata kalau ia telah mendapatkannya dari wanita dukun itu. Aldım. Handan pun nampak tidak setuju dan merasa khawatir. Namun Nasya meyakinkan Handan Sultan agar ia tidak perlu khawatir. "Percayalah padaku," Handan pun berkata, "dia adalah dukun dari Halime Sultan. Bagaimana kamu tahu kalau itu bukanlah racun?" Nasya pun menjawab, "Raja sudah sekarat Sultana. Jika kita ingin mencegahnya, jika kita ingin raja sembuh, maka hanya inilah satu-satunya harapan kita." Akhirnya meski ragu, Handan pun setuju. Kenari itu lalu dibawa masuk oleh dokter. Dokter lalu mengoleskan isi dari kacang kenari itu ke dalam kain, lalu menggoreskan tangan raja dan menutup goresan itu dengan kain yang sudah dioles sebelumnya. Handan dan Nasya melihat semua itu dari jendela. Setelah semua itu, Nasya lalu melamun sendirian di teras. Ia melihat kembali telapak tangannya yang terdapat goresan di sana, dan flashback ke kejadian saat di rumah dukun. Nasya rupanya setuju dengan perjanjian yang dikatakan oleh dukun. Tamam hatun. Nasya berkata, "Baiklah, aku setuju. Berikan saja aku obat itu." Dukun pun berkata, "Kalau begitu, berikan aku tanganmu." Dukun pun menyayat tangan Nasya dan meletakkan darahnya di dalam kacang kenari itu. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Raja tak juga kembali pulih. Namun Nasya terus berada di sana.